Halo adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Kakak harap di masa pandemi ini adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kakak mulai videonya, kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Anak Agung Gede Putra Jaya Wiguna, dan sekarang kakak sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, dalam video ini kakak akan menyampaikan pengetahuan tentang aliran pendidikan klasik dan modern di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu aliran pendidikan klasik di Indonesia. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajarannya diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya, teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Berikut yang termasuk aliran klasik. Nah, yang pertama ada teori pendidikan empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dan perkembangan manusia, dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke dari tahun 1704 sampai dengan 1932. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Padahal hal kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena bakatnya, meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Nah, yang selanjutnya yaitu teori pendidikan nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan yang kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor yang kurang berpengaruh. Nah, yang selanjutnya yaitu teori pendidikan konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Sturm, yaitu kisaran antara tahun 1871 sampai dengan 1939. Seorang ahli pendidikan bahasa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang memerlukan mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contohnya, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Pada anak manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi, lingkungan, anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu, lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan dan bahasanya. Karena itu, tiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Nah, yang keempat yaitu ada teori pendidikan naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima atau nature sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natural adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains atau alam.
Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supranaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud. Aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktunya dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta. Tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya ya, yaitu aliran pendidikan modern. Nah, perlu diketahui, pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntunkan kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, hingga mencapai masa yang pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan mengalami perubahan atau inovasi, sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman hanya akan membuat manusia stagnan atau tetap berada pada kondisi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman atau pandangan orang mengenai hakikat pendidikan itu pun berubah-ubah, yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai pandangan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Yang termasuk di dalam pendidikan modern yaitu yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak atau child center sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru, teacher concentered, atau bahan pelajaran subject centered. Nah, tujuan dari pendidikan ini yaitu aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Nah, yang selanjutnya yaitu esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial. Karena menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun. Dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan di kelas ini. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat, sehingga membentuk unsur yang inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan ini bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Nah, yang selanjutnya yaitu rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang perlu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang keempat ini ada perennialisme. Adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran dan nilai-nilai tersebut.
Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Dalam tujuannya, diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan sebuah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya. Telah banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dahulu. Nah, aliran modern yang terakhir ini adalah idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh pancara indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialaminya sehari-hari. Tujuan pendidikan pada aliran ini adalah agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna. Itu bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lain untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seorang kepada yang lain. Seorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Nah, itulah video pembelajaran yang bisa kakak share. Kakak akhiri video ini dengan Prama Santi Santi. Om Santi Santi Om. Semoga kalian bisa menikmati. Have fun adik-adik.